Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Saudara Rasi, selamat sore Saudara Rasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk kesempatan sore kali ini di acara Khidmat Ramadan edisi 31 Maret 2023 bersama saya Agus, dan sudah ada narasumber kita dari Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Ada Bapak Suryani. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Mas Agus. Dan untuk kesempatan sore kali ini tema kita yaitu keutamaan baca Al-Quran di bulan Ramadan ya Bapak Ustadz ya. Tentunya untuk mempersingkat waktu, silakan untuk menyampaikan tema kita yaitu keutamaan baca Al-Quran. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Rasul dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan sore yang penuh berkah ini, di hari Jumat yang berkah ini pula, kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh karunia nikmatnya yang telah diberikan kepada kita bersama. Nikmat kesehatan ya, nikmat kesempatan ya, dan yang terbesar adalah nikmat diberikan iman dan Islam ya, yang merupakan nikmat yang terbesar yang tidak semua orang itu mendapatkan nikmat tersebut. Yeah. Karena barang siapa yang dapat nikmat itu, maka sungguh dia sudah mendapatkan tiket kebahagiaan di akhirat kelak. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan orang-orang istiqamah di jalannya, dan semoga pula juga kepada sahabat Rasi dimanapun berada. Baik sahabat Rasi rahmatullah ta'ala, tema kita pada kesempatan sore ini adalah masih berkaitan dengan Al-Quran ya, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu, tepatnya Jumat yang lalu, sudah kita sampaikan berkaitan dengan Syahrul Quran, yaitu bulan Ramadan merupakan Syahrul Quran ya. Maka di sana apapun kalau berkaitan dengan Al-Quran, maka akan mendapatkan manfaat barakah besar di sana ya. Dan di dalam prakteknya para pendahulu kita, para sahabat dan para tabi'in dan orang soleh di dalam interaksi dengan Al-Quran ya, itu luar biasa sekali, terutama di bulan Ramadan ya. Sehingga tema kita ini kita berharap kita juga dapat termotivasi ya, yaitu dengan adanya dengan Al-Quran ini, terutama di bulan Ramadan ini kita bisa lebih erat lagi, lebih bersemangat untuk berinteraksi, terutama membaca Al-Quran ya. Sahabat Rasul terhormati Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Fatir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyawfiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya,
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ya. Jadi dari ayat ini dijelaskan bahwa Al-Quran ya, yang senantiasa membaca Al-Quran itu adalah salah satu bentuk sebuah perniagaan yang tidak akan rugi. Ya. Jadi yang namanya perniagaan pasti orang akan mengharapkan untung yang besar. Nah, Al-Quran ini adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran ya, baik dengan berat ataupun dengan ringan ya, maka insya Allah dia telah masuk ke dalam sebuah perniagaan dengan zat yang maha kaya, yaitu dia maka tidak akan pernah rugi ya. Maka di dalam bentuk membaca Al-Quran itu ada dua ya. Pertama adalah tilawah hakimah, yaitu membaca dengan hikmah ya, atau membaca dengan cendekia ya. Yaitu membaca Al-Quran dengan membenarkan isinya, kemudian menjelaskan hukum-hukumnya, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya ya. Jadi itu membaca dengan hakimiyah ya. Kedua adalah tilawah lafdiyah, itu membaca Al-Quran hanya dengan mengucapkan lafadznya saja. Itu membaca Al-Quran hanya mengucapkan lafadznya saja ya. Sehingga ini yang dilakukan oleh terutama di bulan Ramadan ya, dimana kalau kita perhatikan para sahabat, para salafus saleh dulu itu dalam interaksi dengan Al-Quran itu paling tidak dalam sebulan Ramadan itu sampai khatam 20-60 kali. Ini adalah menggunakan tilawah lafdiyah, yaitu membaca cuma lafadznya saja ya. Dan membaca dengan lafadznya pun juga insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar sekali ya. Salah satunya adalah dijelaskan di Sahih Bukhari Muslim ya, diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ya, sebaik-baik sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ya. Jadi posisi orang yang belajar Al-Quran dan posisi orang yang mengajarkannya itu adalah sebaik-baik manusia. Jadi kategori sebaik-baik manusia ya. Jadi yang namanya belajar Al-Quran, maka jadi Al-Quran itu kalau dipelajari maka tidak akan ada habisnya. Itu pasti ada ilmu baru yang perlu kita kuatkan, perlu kita pelajari ya. Bahkan orang-orang yang hafal Al-Quran pun juga tidak akan berhenti ya, maka akan terus untuk mengulang hafalannya, untuk memurojaah. Maka Rasulullah SAW pun di dalam Al-Quran, maka setiap tahun beliau itu murojaah ya, disemak oleh malaikat Jibril langsung, itu Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga sepanjang masa pun Al-Quran kalau dipelajari dari segi lafadznya saja ya, tata bacanya saja, maka tidak akan ada habis-habisnya ya. Juga di dalam Sahih Bukhari Muslim ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'anu yatatatta' fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran ya. Orang-orang yang mahir dalam Al-Quran akan bersama dengan para rasul yang mulia dan baik-baik ya. Orang yang membaca Al-Quran dengan gagap dan agak berat lidahnya, ia memperoleh 2 pahala ya. Jadi orang-orang yang mahir dalam baca Al-Quran ya, jadi biasa itu kalau orang itu mahir itu tandanya lancar gitu ya, Pak Ustaz. Dia lancar, tandanya dia adalah sangat sering membaca Al-Quran. Jadi dapat dilihat dengan bacaannya ya. Yang mahir maka dia akan salah satu keutamaan adalah dia akan bersama dengan para rasul yang mulia ya. Namun bagi mereka yang terbata-bata bacanya, mungkin masih tahap belajar dan sebagainya, maka dia mendapatkan 2 pahala. 2 pahala. Apa pahala 2 itu? Pertama adalah karena dia baca Al-Quran ya. Yang kedua adalah karena dia susah payah ya di dalam membaca Al-Quran. Oke, baik Pak Ustadz. Yang tentu untuk kesempatan
Sore kali ini untuk sahabat Resi yang mau ikutan bertanya silahkan ditunggu di teleponnya 896-137 atau bisa di WhatsAppnya di 0811-30-20-906 dengan tema kita yaitu keutamaan baca Al-Quran bersama Bapak Suryani dari IKAD Magetan Sautrasi. Tentunya kita bakal jeda iklan dulu, jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap merapat terus ya di acara Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Resi Radio Inspiratif dan Informatif Sautrasi kembali lagi di Khidmat Ramadan. Tentunya masih bersama Ikatan Dai Indonesia Sautrasi bersama Bapak Suryani dan masih membahas mengenai keutamaan baca Al-Quran. Nah, ini sudah ada yang bertanya nih Pak Ustadz, kita terima dulu ya Pak Ustadz ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Mas Agus ya. Iya, alhamdulillah. Masih apa Mas Agus? Ada Pak Suwarno. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Suwarno. Iya, ini saya ini kan dikirim Al-Quran 2 izin Magetan, tapi dulu yang pertama itu Al-Quran Braille digital itu saya bisa membaca dengan alatnya itu. Kemudian yang kedua ini dikirim Al-Quran Braille tapi yang biasa tapi tidak ada gurunya, tapi nggak bisa baca. Kita gimana kita mendapatkan Al-Quran tapi tidak ada gurunya. Kemudian saya hanya tiap hari itu ya mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang murotal aja. Bagaimana? Matur Oke. Penjelasannya matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suwarno, ini pendengar setia Khidmat Ramadan Pak Ustadz ini mendapat kiriman Al-Quran. Alhamdulillah ya Pak Ustadz ya. Ini mungkin langsung aja untuk menjawab dengan mendengarkan murotal saja ini Pak Ustadz. Oke, Bapak Suwarno ya. Insyaallah apapun posisi kita ya, insyaallah ya, apabila kita dekat dengan Al-Quran maka kita akan mendapatkan banyak barokah di sana. Amin. Dan juga dalam kita membaca Al-Quran ya, kalau kita membacanya itu belum lancar atau mungkin masih salah-salah atau mungkin itu panjang pendeknya belum tepat dan sebagainya, namun kita itu terus membacanya ya, dan juga berusaha untuk belajar ya, walaupun keterbatasan kita cuma mendengarkan murotal, ini salah satu sarana belajar, maka insyaallah juga kita akan dapat pahala pula ya. Namun pahalanya tidak sama dengan orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Tadi kita katakan bagi yang mahir itu kan besar pahalanya, bagi yang masih terbata-bata yang belum bagus ya, maka akan dapat 2 pahala. Jadi insyaallah dilanjutkan mawon baca Al-Qur'annya ya. Kalau memang ada kesempatan, ada waktu dan ada tenaganya ngoten nggih. Mendatangi untuk belajar Al-Qur'an ya, ataupun mendatangkan orang yang mengajari Al-Qur'an. Dan insyaallah yang belajar maupun yang mengajari, maka dua-duanya adalah termasuk khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, itu sebaik-baik manusia. Dan insyaallah apabila kita istiqomah ya, kemudian kita rajin di tempat-tempat belajar Al-Qur'an, di sisi lain pun juga banyak manfaat di sana ya. Dari antaranya adalah akan ada yang namanya sebuah ketenangan dan juga akan didoakan oleh para malaikat ya, sebagai penyemangat kita untuk senantiasa belajar. Oke, makaten Pak Suwarno. Oke, dan tentunya kita lanjutkan lagi ya Pak Ustadz ya, mengenai tema kita yaitu keutamaan baca Al-Quran. Kalau tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan bahwasannya orang yang sering membaca Al-Quran pastinya kalau di musim di bulan Ramadan membacanya lancar ya Pak Ustadz ya. Dan kalau yang mungkin lagi belajar itu terbata-bata dan mendapatkan pahala dua pahala. Oke, mungkin dilanjutkan lagi Pak Ustadz. Oke, sahabat dirahmati Allah Ta'ala, berikutnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, bahwa Nabi SAW bersabda,
man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatun bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, ya, dari Al-Quran, ia akan mendapatkan satu kebaikan, ya. Satu kebaikan dilipatkan 10 kali dengan yang sepadan dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi Al-Quran, ya, tadi kalau dibaca itu adalah tidak lancar, ya, maka akan dapat dua pahala, ya. Namun per hurufnya pun maka juga insya Allah sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ini. Jadi ketika kita baca Al-Quran, maka hitungan pahala itu bukan satu kalimat, ya, atau satu, namun dihitung adalah satu harfun, satu huruf, ya. Jadi apabila ada kata-kata mungkin Yasin, ya, atau alif lam mim, itu adalah bukan satu huruf, namun itu adalah terdiri dari beberapa huruf. Sehingga apabila kita membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka sudah kita hitung berapa itu huruf-hurufnya itu, ya. Maka tidak itu saja, masih akan dilipat gandakan, ya, sampai 10 kali lipat, ya. Dan apabila dibaca di bulan Ramadan, maka akan ada lipat gandaan yang lebih banyak lagi, ya. Sehingga ditekan tadi adalah sebuah perniagaan yang tidak akan merugi, memang benar sekali, ya. Jadi Al-Quran itu luar biasa sekali, ya. Jadi lipatan-lipatan pahala itu luar biasa sekali, yang tidak didapat oleh yang lainnya. Kalau kita membaca yang lainnya kan tidak dihitung satu harfun, namun khusus Al-Quran ini tadi dihitung pahalanya adalah satu huruf. Jadi kalau kita bisa membayangkan satu hari kita membaca 1 juz misalkan, atau 2 juz, 3 juz, atau kalau seperti para sahabat khatam sekali, sudah berapa huruf yang terbaca di sana. Belum itu dibaca, ya, belum dikalikan 10 kali lipat, dan juga ketika Ramadan akan dilipat gandakan lagi, sehingga luar biasa banyaknya, ya. Dan juga ada sebuah hadis juga yang mengatakan tentang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, ya. Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'mini alladhi yaqra'ul qur'ana masalul utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa masalul mu'mini alladhi la yaqra'ul qur'ana kamasali at-tamrati la rihalaha wa ta'muha huluf. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, ya. Itu aromanya enak dan rasanya pun juga enak. Jadi orang yang beriman, orang mukmin, kalau dia membaca Al-Quran, ya, senantiasa membaca Al-Quran, maka dia seperti buah yang aromanya enak, ya, dan rasanya pun juga enak. Jadi dikatakan itulah orang mukmin itu orang yang enak, ya. Seperti buah adalah enak, si makanan adalah enak, ya. Namun kalau dia membaca Al-Quran, maka akan memiliki aroma luar biasa, ya. Kalau di daerah kita mungkin yang aroma enak, rasa enak mungkin durian, ya, Mas, ya. Jadi aromanya menyengat sekali, enak gitu, ya. Rasanya pun juga enak bagi yang suka, ya. Namun ada juga yang nggak suka ini. Betul. Tapi itulah perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran. Kemudian orang beriman, ya, yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, ya. Jadi rasanya enak, namun tidak berbau, ya. Jadi orang mukmin tetap enak, ya, karena kalau nggak membaca Al-Quran maka cuma enak saja, nggak ada baunya, jadi nggak ada daya tariknya, ya. Sehingga di sini kita orang beriman tentunya akan milih yang diri kita beruntung, kita orang mukmin enak itu kan, kemudian kita memiliki daya tarik, yaitu apa? Rajin membaca Al-Quran, ya. Dan ini yang mungkin yang perlu kita biasakan, ya, baik di diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Ini yang perlu kita biasakan agar rajin untuk membaca Al-Quran dimanapun. Karena di era-era sekarang itu masyarakatnya adalah rajinnya buka HP itu, rajinnya dia di mana-mana, ya. Bahkan ada 2 orang yang bersanding itu
tidak tegur sapa, malah sibuk dengan HP HP-nya masing-masing. iya. Namun bagi HP yang ada Al-Quran atau dibaca itu bagus ya, namun rata-rata ya banyak yang tidak demikian, ada namun tidak dibuka. Maka ini perlu yang kita kita budayakan agar dimanapun itu kita senantiasa tidak malu-malu untuk membaca Al-Quran, sehingga kita orang mukmin sudah enak, sudah menyenangkan, itu memiliki daya tarik sehingga orang lain pun akan ikut tertarik. Harapan kita adalah bukan pamer dan sebagainya, harapan kita adalah dan niatkan sebagai syiar ya, agar orang lain itu bisa tertarik dengan yang namanya Al-Quran. Ya, sahabat relasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kutapan Al-Quran yang lainnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud juga ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah perjamuan Allah Ta'ala, maka terimalah perjamuannya semampu kamu. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah yang kuat ya, dan nur yang terang, juga penawar yang bermanfaat, dapat menjaga orang yang berpegang padanya dan merupakan keberhasilan bagi orang yang mengikutinya. Tidak bengkok ataupun menyimpang sehingga membuat susah ya. Kemudian tidak pula condong sehingga mukjizatnya itu berdiri dengan tidak sempurna, dan tidak diciptakan dengan berbagai kebingungan. Bacalah, sesungguhnya Allah memberikan pahala kepadamu bila engkau membacanya. Setiap huruf diberi pahala dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf ya. Jadi luar biasa sekali di sini ditekankan kembali ya oleh Ibnu Mas'ud tentang bagaimana Al-Quran ya ini merupakan sebuah penjamuan Allah Ta'ala ya. Jadi kalau kita ini tamu, maka tentunya akan kita dimulakan oleh tuan rumah, akan dijamu ya. Sesungguhnya kita ini adalah oleh Allah Ta'ala itu dimuliakan, itu dengan apa? Dengan Al-Quran ini. Jadi kita ini hamba yang beruntung sekali adalah dimuliakan Allah Ta'ala, dijamu Allah Ta'ala. Maka seyogyanya kita adalah menerima perjamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasanya apa? Kita itu Allah Ta'ala menerima adalah semampunya ya. Jadi tidak dipaksa harus semua, harus tidak, namun semampu kita ya. Harus semampu kita ya. Dan juga Al-Quran itu merupakan adalah sebuah tali yang sangat kuat ya. Jadi yang namanya tali ya, seperti kalau kita mengikat sebuah ternak misalkan ya, kalau tali itu tidak kuat ya, maka akan terlepaslah ternak kita. Juga sama ketika kita ini pingin selamat dunia akhirat kita ya, pingin selamat agama kita ya, maka harus jadikan Al-Quran sebagai tali, sebagai tali yang kuat ya. Dan Al-Quran ketika dibaca, semakin banyak dibaca akan semakin kuat ya. Namun akan semakin kita lengah, maka akan semakin melemah pula tali tersebut. Dan tentunya sahabat relasi, untuk Anda yang mungkin mau bertanya lagi seperti Bapak Suwarno tadi, masih kita tunggu di teleponnya di 8961137 atau bisa di WhatsApp-nya di 081130200906. Karena untuk dialog kita masih berlanjut sahabat relasi di Khidmat Ramadan, tetap merapat di acara Khidmat Ramadan bersama IKA di Magetan, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Narasi radio inspiratif dan informatif Sotrasi masih di acara Khidmat Ramadan. Sotrasi kita sudah berada di menit 45 lepas dari jam 4 sore Sotrasi, mengenai tema kita di kesempatan sore kali ini, yaitu keutamaan baca Al-Quran bersama Bapak Suryani dari IKAD Magetan Sotrasi. Nah, tentunya masih banyak ya Pak Ustadz ya untuk keutamaan membaca Al-Quran ini sebenarnya ya, yang bisa kita manfaatkan apalagi di bulan Ramadan seperti saat ini. Monggo mungkin dilanjutkan lagi mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Mungkin ada lagi Pak Ustadz ya, mungkin bagi masyarakat atau mungkin pendengar radio Rasi FM yang biasanya tidak membaca Al-Quran. Nah, mumpung di bulan Ramadan mencari pahala yang berlimpah ya Pak Ustadz ya. Monggo.
Nggih, sabarasi terhormati Allah Ta'ala ya. Dari segala keutamaan tersebut ya, ini sebagai mudah-mudahan ya motivasi bagi kita bersama ya untuk terus kita membaca Al-Quran ya. Walaupun dalam prakteknya itu kita kalau dekat dengan Quran itu biasanya tidak tahan lama biasanya ya. Baru baca 2-3 halaman sudah terasa berat ya, bahkan suka ngantuk dan sebagainya. Ini yang karena ya walaupun kita sudah paham, sudah mengerti bagaimana keutamaannya, namun juga yang harus kita motivasi dari kita masing-masing ya, bagaimana kita untuk meraih keutamaan tersebut ya, mampu mengalahkan ujian-ujian, terutama ujian di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau ujian dalam diri sendiri juga masih harus PR bagi kita ya. Ya, seperti membaca tidak tahan gitu, mungkin baca berapa ayat kemudian disibukkan dengan kegiatan lainnya mungkin ya, baca lagi dan sebagainya. Itu masih beda yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu, orang soleh zaman dulu yang ketika membaca itu sudah baca habis maghrib baca terus sampai jam 12, jam 1 seterusnya itu masih tahan di sana. Bahkan para sahabat itu baca Qur'annya sambil sholat malam ya. Bahkan ada sahabat yang sholat malamnya itu surat-suratannya adalah dari juz 1 sampai dengan juz 30 tanpa berhenti. Luar biasa sekali ya. Dan mungkin beruntung juga manakala kita mungkin punya lokasi-lokasi atau kita berada di lingkungan tempat-tempat ya belajar Al-Quran di pondok tahfidz misalkan, ini juga akan menambah motivasi kita untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Karena kalau kita perhatikan, lihat itu kalau kita di pondok-pondok tahfidz terutama itu kan banyak sekali yang baca Al-Quran ya, bersautan ya, maka kita datang saja itu kita akan merasa merasa tertarik untuk bisa baca Al-Quran. Dan kalau di momen Ramadan ini kita juga beruntung sekali ya, dimanapun ya, di masjid-masjid, di musola ya, terutama malam hari itu kan banyak sekali yang tadarus Quran ya. Insya Allah kita mendengar saja itu akan tertarik untuk membaca. Apalagi kita itu datang ke masjid atau musola di sana, itu akan tertarik. Apalagi membaca kita itu melalui pengeras suara ya, itu akan tambah tertarik lagi di sana ya. Nah, untuk ketika kita membaca Al-Quran ya Pak Ustadz ya, untuk pahalanya sendiri lebih banyak di rumah atau di masjid nih Pak Ustadz sebenarnya? Kalau masalah pahala, kalau dijelaskan di beberapa hadis yang kita baca tadi itu tidak ditentukan ya apakah lebih besar mana ya. Yang jelas kalau kita baca lancar maka kita akan berlipat-lipat pahalanya bersama dengan para nabi dan rasul ya. Tentunya kalau di masjid ya, itu juga insya Allah juga akan membawa pahala tersendiri karena tempatnya paling bagus. Kalau di rumah pun juga diperintahkan demikian, karena kalau kita di masjid terus, rumah tanpa baca Quran juga kategori rumah kita seperti kuburan ya, yang tanpa dibaca Al-Quran ya. Sehingga dimanapun, apakah di rumah, apakah di masjid ataupun di kantor ya, di tempat kerja, dimanapun, maka insya Allah ada nilai-nilai tersendiri. Yang jelas dimanapun tempatnya, ketika tempat itu dibaca Al-Quran, maka tempat itu akan mendapatkan manfaat barokah di sana. Baik Pak Ustadz, untuk kebersamaan kita tinggal 7 menit ya di acara khidmat Ramadan. Mungkin ada pesan untuk para pendengar Radio Rahasia FM Magetan yang tentunya untuk sore kali ini lagi nonton kita nih Pak Ustadz di aplikasi Space Radio dan juga di Facebooknya Rahasia Magetan. Untuk melengkapi pertemuan kita pada kesempatan sore ini ya, kita bacakan sebuah hadis ya dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya dia pada hari kiamat akan datang sebagai syafaat bagi yang membacanya ya. Jadi di saat nanti itu ketika hari kiamat ya, tidak ada satupun penolong bagi kita ya. Bahkan keluarga kita ya, ayah, ibu kita, kakek, nenek kita, anak-anak kita, teman kita, saudara yang lainnya,
semua manusia itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka apabila diminta pertolongan tidak mau ya, karena dia sudah sibuk dengan urusan besar pada saat itu. Dan di saat di sana itu sudah dalam keadaan luar biasa sekali ya. Jadi nasibnya itu sudah kelihatan bagi dia masing-masing ya, karena di sana kan juga ada dikasih buku catatan amal di situ ya. Sehingga mereka tuh pada saat itu kita akan bingung untuk mencari siapa yang mampu untuk menyelamatkan ya. Maka dikatakan ada yang lari mencari orang ya, kemudian mendatangi Nabi Adam, kemudian mendatangi para nabi, tidak bisa semuanya. Kecuali Nabi Muhammad SAW ya, itu bisa memberikan syafaat. Namun selain Nabi Muhammad SAW itu ternyata ada ya. Berdasarkan dari tadi itu, ternyata Al-Quran kita yang senantiasa kita baca, yang kita baca itu terkadang kita merasa berat, merasa ngantuk, kok terus kita baca. Kadang kita baca di keadaan longgar kita baca, keadaan sibuk kita baca, keadaan ramai kita baca, keadaan sepi kita baca, maka insya Allah dia akan datang pada kita untuk menolong kita, mensyafaati kita ya. Bahkan di sana akan memberikan naungan bagi kita ya, memberikan naungan ya, atau payung bagi kita di saat itu kita sedang kepanasan di sana. Sehingga beruntung sekali ya, sehingga manakala kalau sekarang mungkin belum begitu nampak ya, Al-Quran itu kalau kita baca ya belum begitu nampak ya. Namun kalau di akhirat kelak di hari kiamat, maka akan mungkin banyak orang-orang yang akan kaget ya, akan wah tiba ya. Ternyata seperti ini ya. Banyak orang yang ketun ketika dunia itu tidak membaca Al-Quran ya. Maka dari sini kita mengajak pada diri saya pribadi khususnya dan para pendengar setia semuanya, mari kita senantiasa dekat dengan Al-Quran ya. Kita berdoa kepada Ta'ala agar dimudahkan, diberi kekuatan, diberi kesempatan, kesehatan, bisa kita baca Al-Quran, kita bisa belajar di sana, walaupun kita mungkin kadang malas ya, dan kadang ngantuk dan sebagainya itu ya, kita tetap bisa berikan kekuatan istiqomah untuk bisa terus bersama dengan Al-Quran sampai hayat kita ya. Insyaallah demikian yang kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan pendengar semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Suryani dari IKD Magetan Saudarasi sudah menyampaikan tema yang sangat luar biasa, keutamaan baca Al-Quran. Mumpung kita masih diberikan kesempatan bertemu di bulan Ramadan Saudarasi, mari kita perbanyak kita membaca Al-Quran, dan semoga tema yang sudah kita bahas tadi bisa bermanfaat untuk Anda. Dan tentunya jangan lupa tetap merapat terus ya di acara Khidmat Ramadan dari jam 4 sampai jam 5 sore hanya di Radio Rasi FM Magetan. Agus mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.